Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Kali ini kita akan memulai pengajian buku yang terbaru, yaitu buku berjudul Membina Keluarga Shalihah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa istiqamah sampai dengan akhir dari buku ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala, semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah menyelesaikan buku Ahkamun Nisa dan malam hari ini kita akan membedah buku yang lainnya yang sudah kita susun, judulnya Membina Keluarga Shalihah. Pada malam hari ini kita akan membaca pengantar dari buku ini dan juga bagian awal dari buku ini. Yang nanti dalam pengantar ini kita akan mengetahui apa isi dari buku ini. Setelah di sini didahului dengan bacaan hamdalah dan sholawat seperti biasa. Dalam memulai buku, kita senantiasa dalam memulai penulisan buku atau yang lainnya, kita senantiasa memulainya dengan bacaan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita katakan bahwa syariat Islam yang telah diturunkan kepada umat manusia melalui para nabinya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi, mulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajarkan syariat Islam. Syariat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi untuk umat manusia. Tujuannya apa? Untuk memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia. Itu kita yakini seperti itu. Sehingga apabila seseorang menjalankan syariat Allah
dalam semua segi kehidupannya, maka dia akan mendapatkan kemaslahatan kehidupan di dunia dan di akhirat sekaligus. Jadi kalau kita mau taat terhadap aturan-aturan Allah, terhadap syariat Allah dalam semua segi kehidupan, semuanya kita ikut apa yang diajarkan oleh Islam. Dalam semuanya, dalam hal kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua tindak tanduk kita, ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita, semua mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Islam, maka niscaya kita akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan bukan hanya di dunia saja, tetapi juga nanti di akhirat. Itu keyakinan seorang muslim. Keyakinan kita seperti itu. Allah sudah membuat peraturan, jika kita mau menjalankannya, maka kita akan menjadi baik. Kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, syariat Islam mengatur semua segi kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur di pagi hari, bangun saja ada aturannya di dalam Islam. Apa yang harus dibaca, apa yang harus dilakukan, ada aturannya. Sampai hal yang sangat kecil, berjalan ada adabnya, kemudian masuk WC ada adabnya, keluar WC ada adabnya, kemudian makan ada adabnya, berpakaian ada adabnya, semuanya diatur. Dalam kehidupan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali dalam kehidupan keluarga. Syariat Islam juga telah mengaturnya dengan aturan-aturan yang akan membawa kemaslahatan dan kebaikan keluarga. Jadi dalam kehidupan keluarga pun ada aturannya. Bagaimana aturan untuk suami, bagaimana aturan untuk istri, bagaimana aturan untuk anak, bagaimana peraturan yang harus mereka jalankan secara bersama-sama. Itu semuanya juga sudah diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati syariat itu akan membawa kebaikan dan kemaslahatan keluarga. Mengabaikan aturan itu, maka akan membawa petaka, kerusakan dan kehancuran keluarga. Jika suami mengabaikan kewajibannya, istri mengabaikan kewajibannya, anak mengabaikan kewajibannya, masing-masing dari anggota keluarga tidak mendapatkan haknya, maka yang terjadi adalah kehancuran keluarga itu. Tidak akan mungkin didapatkan sebuah kebaikan, kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat, jika aturan-aturan itu diabaikan, tidak ditaati oleh masing-masing dari anggota keluarga. Semuanya harus taat terhadap ketentuan aturan tersebut. Jika hanya suaminya saja yang mentaatinya sementara istri tidak, juga akan ganjil, tidak akan bisa mencapai kebaikan. Jika hanya istrinya saja yang baik, yang solehah, suaminya enggak soleh misalnya, suaminya enggak taat terhadap aturan sebagai seorang suami, istrinya saja yang taat terhadap aturan sebagai istri, maka juga tidak akan mendapatkan kebaikan secara sempurna. Atau anaknya saja yang baik, anaknya saja yang taat sebagai anak terhadap ketentuan sebagai anak, sementara kedua orang tuanya tidak menjalankan aturan itu juga tidak akan bisa mendapatkan kebaikan secara sempurna. Maka dituntut untuk semua anggota keluarga itu menjalankan semua aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga solihah akan terwujud apabila seluruh anggota keluarga terdiri dari orang-orang yang soleh. Kepala rumah tangga, dalam hal ini siapa? Suami adalah seorang laki-laki yang soleh.
Ini boleh membayangkan ya, boleh membayangkan, tetapi dalam kenyataan ya tidak semudah yang dibayangkan. Karena kebanyakan mungkin sebagian besar belum menikah, yang di sini apalagi, yang di rumah juga demikian, maka kita boleh membayangkan untuk bercita-cita dan memiliki keinginan. Jadi kita ulangi lagi, jadi keluarga solehah, keluarga solehah artinya keluarga yang baik, yang penuh dengan kebaikan, yang akan mendapatkan kebaikan dunia di akhirat. Itu adalah apabila seluruh anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang soleh. Kepala rumah tangganya, yaitu suaminya, adalah seorang laki-laki yang soleh. Ibu rumah tangganya, yaitu istrinya, adalah seorang perempuan yang solehah. Kemudian anak-anaknya itu semuanya soleh dan solehah. Coba dibayangkan bagaimana bahagianya keluarga seperti itu. Bagaimana baiknya keluarga yang terdiri dari anggota keluarga yang seperti itu. Karena jika salah satu dari ketiganya itu tidak baik, itu juga bermasalah. Misalnya kedua orang tuanya baik, tapi anaknya nakal, misalnya anaknya nggak hormat, durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini juga menimbulkan masalah dalam keluarga. Atau misalnya istrinya yang durhaka kepada suaminya, ini juga jadi masalah. Atau suaminya yang nggak mau memberikan nafkah kepada istrinya, yang zalim terhadap istri dan anaknya, juga menimbulkan permasalahan dalam sebuah keluarga. Tetapi apabila suaminya soleh, istrinya solehah, anak-anaknya soleh dan solehah, maka dipastikan kebahagiaan dalam keluarga itu akan tercapai. Akan terpenuhi karena semuanya menjalankan aturan Allah. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kebaikan untuk kita daripada kita sendiri. Allah yang lebih mengetahuinya. Nah, terkadang kita berpikir bahwa yang maslahah untuk kita adalah ini dan itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang yang maslahah untuk kita daripada kita sendiri. Karena itu jalan yang selamat adalah mengikuti aturan Allah, bukan mengikuti aturan kita sendiri. Nah, dan itulah yang akan membawa pada kebaikan. Kepala keluarga, ini gambarannya, kepala keluarga menjalankan kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya. Semua kewajibannya sebagai suami dijalankan untuk istrinya. Kewajiban dia sebagai ayah, orang tua, dia kerjakan untuk anak-anaknya. Anaknya diberikan nafkah, dididik, istrinya juga demikian, diberikan nafkah yang cukup, dididik dan sebagainya, hak-haknya dipenuhi. Sehingga semua hak-hak istri dan anaknya terpenuhi. Kemudian ibu rumah tangga, istrinya menjalankan kewajibannya kepada suami dan anak-anaknya. Sehingga hak-hak suami dan hak-hak anak itu bisa terpenuhi. Anak-anaknya juga demikian, semuanya menjalankan kewajibannya sebagai anak kepada kedua orang tuanya. Masing-masing menjalankan kewajibannya. Maka hak dari masing-masing anggota keluarga akan terpenuhi. Nah, jika seperti itu, maka seseorang akan atau keluarga itu akan menjadi keluarga yang solehah. Keluarga itu bukan akan menjadi keluarga di dunia saja, tetapi akan menjadi keluarga di akhirat di dalam surga. Keluarga itu bukan hanya berkumpul di dunia saja, tetapi keluarga itu juga akan berkumpul di akhirat di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda jika apabila anggota keluarga itu bercerai-berai. Misalnya mereka tidak menjalankan aturan Allah, apalagi jika keimanan dari mereka itu beda-beda.
maka di dunia mungkin mereka akan berkumpul pun mereka nggak akan bisa menemukan sebuah kebaikan, kebahagiaan. Di akhirat mereka akan tercerai-berai, sebagian di neraka, sebagian di surga, sebagian dan sebagainya. Mereka tidak akan bisa bersama-sama sebagaimana mereka bersama di dunia. Di dunia mereka nggak akan merasakan kebaikan, kemaslahatan. Di akhirat apalagi mereka akan berpisah satu dengan yang lainnya. Jika kita menginginkan bahwa keluarga kita tetap menyatu sampai nanti di akhirat, maka masing-masing harus dijaga. Istri, anak-anak harus dijaga untuk tetap dalam kebaikan sehingga bisa bersama-sama nanti masuk di dalam surga dan berkumpul di dalam surganya Allah yang abadi, menikmati kenikmatan surga yang abadi. Ini gambaran sebagai muqaddimah. Maka buku kecil ini menjelaskan tentang cara membina keluarga yang salihah dengan membekali anggota keluarga dengan ilmu tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Jadi buku ini nanti isinya adalah ilmu tentang bagaimana masing-masing anggota keluarga itu bisa menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena langkah pertama menuju keluarga yang salihah adalah menuntut ilmu agama secara umum dan ilmu tentang keluarga secara khusus. Tanpa ilmu maka seseorang nggak akan mungkin bisa untuk menjalankan aturan-aturan Allah di dalam berkeluarga. Maka buku ini nanti akan berisi secara global tentang 3 hal, yaitu bagaimana menjadi seorang suami yang soleh, bagaimana menjadi istri yang solihah, dan bagaimana mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu isinya. Jadi nanti di sini akan dalam buku kecil ini akan berisi kewajiban-kewajiban suami terhadap istri, kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, dan bagaimana tarbiyatul aulad, mendidik anak itu bagaimana caranya agar anak-anak itu nanti tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah gambaran yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan dalam pembacaan buku Membina Keluarga Solehah. Bisa difahami? Nah, jadi ada bayangan nanti yang akan kita bahas. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah ilmu. Dalam hal pengamalan maka tergantung pada kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Bagian yang pertama kita mulai dari suami. Dari suami yang soleh. Ini berarti untuk kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan adalah bagaimana memilih kriteria seorang laki-laki yang soleh, yang layak untuk dijadikan sebagai seorang suami. Nah, tidak ngawur, asal laki-laki aja, enggak. Tetapi harus dipilih, harus dipilah. Kriterianya yang bukan hanya sekedar dia laki-laki, bukan juga hanya sekedar dia misalnya tampan, atau hanya sekedar dia itu kaya, bukan itu kriteria utama. Tetapi kriteria utama adalah bahwa dia adalah orang yang soleh, laki-laki yang soleh. Ini sangat penting. Karena kekayaan tidak dibarengi dengan kesolehan, maka akan rusak. Kekayaan tanpa dibarengi kebaikan dalam agama akan rusak. Ketampanan tanpa diiringi dengan kebaikan dalam agamanya akan rusak. Istrinya nggak akan bisa bahagia. Punya suami ganteng, tampan, gagah, hebat,
tapi zalim terhadap istrinya nggak pernah dikasih makan misalnya, atau istrinya nggak pernah diberi perhatian, gimana mau bahagia punya suami kayak begitu? Tampan sih tampan, tapi zalim terhadap istrinya nggak akan bisa membahagiakan, justru dia akan makan hati terus, sakit hati terus, ya kan? Atau suaminya misalnya kaya, tetapi bukan seorang laki-laki yang paham ilmu agama, bukan seorang laki-laki yang soleh, maka itu tidak akan bisa membahagiakan seorang istri. Nah, maka kuncinya adalah kebaikan dalam agamanya. Meskipun dia berwajah pas-pasan, misalnya pas-pasan itu yang nggak terlalu jelek, berwajah pas-pasan atau berharta pas-pasan, tetapi kalau dia soleh, maka dia akan tetap bisa membuat istrinya itu senang. Tetap akan bisa membahagiakan istrinya dengan perilakunya yang baik, dengan kasih sayangnya, dengan cintanya, dengan perhatiannya, meskipun dengan kekayaan yang minim, tetapi dia akan bisa melakukannya karena kebaikan dari agamanya. Bisa difahami? Nah, jadi karena itulah maka seseorang perempuan harus selektif di dalam memilih seorang suami. Jangan sampai keliru. Kalau keliru, maka dia akan bisa sengsara seumur hidupnya di dunia ini. Meskipun ada mekanisme cerai, tetapi seorang perempuan tidak semudah seorang laki-laki untuk misalnya cerai. Kalau seorang laki-laki misalnya salah memilih istri, udah langsung ceraikan aja, ganti yang lain, kan bisa. Tetapi bagaimana jika seorang istri memiliki suami yang tidak soleh? Apa dia bisa langsung ganti? Kan nggak bisa. Bagaimana kalau suaminya tidak mau menceraikan dia? Suaminya zalim, tetapi dia nggak mau menceraikan istrinya. Kan hak untuk menceraikan itu adalah hak dari suami. Bisa istri mengajukan gugat cerai, tetapi melalui proses dan belum tentu suaminya juga mau untuk melakukan khulu. Artinya apa? Artinya harus difikirkan matang-matang sebelum seseorang itu menikah dengan dengan seorang laki-laki. Karena ini objeknya adalah perempuan, ini kajian untuk remaja putri, sehingga arahnya ke sana. Ya. Bukan diperuntukkan untuk para laki-laki, tetapi lebih bagaimana seorang perempuan itu bisa memilih seorang suami yang soleh. Nah, kita akan lihat bagaimana kriterianya. Nah, kriteria yang harus ada pada calon suami yang bisa dipilih, seorang laki-laki yang bisa dipilih sebagai seorang suami. Meskipun belum tentu laki-laki yang soleh mau sama kalian. Tetapi kan jumlahnya bukan hanya satu. Kalau yang satu nggak mau, yang kedua, yang ketiga itu kan bisa jadi juga mau. Nggak, ini penting. Kenapa kita menyatakan seperti itu? Karena terkadang ada sebagian perempuan itu karena dia pengen yang itu, dia nggak mau, pengen yang itu, dia juga nggak mau, pengen yang itu juga nggak mau. Dia targetnya juga tinggi sebenarnya, pengen seorang suami yang soleh, tapi pada nggak mau sama dia. Akhirnya ya udahlah, sedapatnya. Nah, akhirnya kesimpulan akhirnya apa? Sedapatnya. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal jumlah laki-laki yang soleh tentu bukan hanya 1, 2, 3, tetapi banyak yang bisa dipilih sebagai suami. Dikatakan di sini suami yang soleh adalah seorang suami yang taat dalam beragama. Senantiasa taat itu bagaimana? Yang senantiasa menjalankan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan.
atas dasar keimanan yang benar berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Ini kriteria besarnya, definisinya. Laki-laki yang soleh itu adalah yang taat beragama. Taat beragama itu bagaimana? Dia menjalankan kewajiban-kewajibannya dan dia meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Semua itu didasarkan pada keimanan yang benar, berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi laki-laki yang soleh itu dia laki-laki yang beriman dengan iman yang benar berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang pertama, dilihat gimana akidahnya. Kalau dia laki-laki yang akidahnya rusak, sebaik apapun akhlaknya, sebaik apapun perhatiannya kepada kamu, nggak akan bermanfaat. Nggak ada faedahnya laki-laki seperti itu. Karena ada sebagian laki-laki secara zahir itu bagus, soleh sekali itu zahirnya. Tetapi ternyata dia berafiliasi kepada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia Wahabi misalnya, tapi kayaknya orangnya baik sekali, tapi dia Wahabi. Atau dia Hizbut Tahrir, atau dia menganut pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun akhlaknya bagus, tutur katanya lembut misalnya, atau perangainya baik, perhatian dan sebagainya, kalau akidahnya sudah rusak, jangan ditoleh yang lain-lain. Artinya udah ini kriteria pertama sudah tidak sudah tidak terpenuhi. Udah nggak usah. Kenapa? Dia kalau dilanjutkan, dia akan menjadi suami di dunia saja. Itu kalau seandainya dia tidak dalam kekufuran. Kalau dia meyakini keyakinan yang kufur, nikahnya saja itu bisa tidak sah. Nikahnya nggak sah. Kalau dia kemudian tetap melakukannya, kemudian melakukan hubungan suami istri, berzina terus dalam keluarga sepanjang hidupnya. Gimana dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti? Kebaikan secara zahir saja yang tampak, tetapi celaka nanti di akhirat selama-lamanya. Karena itu yang pertama itu harus karakter yang pertama, seorang suami yang soleh mestilah dia beriman berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang laki-laki sebaik apapun akhlak dan perbuatan zahirnya kepada istri, orang tua, anak dan orang lain, jika dia kufur dan akidahnya melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia tidak disebut sebagai orang soleh. Bahkan dia disebut sebagai seburuk-buruk manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk yang melata di bumi ini menurut Allah adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, mereka yang tidak beriman. Itu adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi ini. Kalau ada manusia dia kufur, manusia yang kafir, maka mereka seburuk-buruk manusia. Maka bagaimana dia disebut saleh? Sama sekali tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang suami. Ini penting untuk diperhatikan, karena ada sebuah misi dari sebagian kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada juga sebagian dari misi orang-orang di luar Islam yang sengaja untuk mendakwahkan ajaran-ajaran mereka yang sesat melalui
pernikahan dengan perempuan-perempuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ingin menyebarkannya dengan cara menikahinya. Pertama-tama dia berusaha untuk mengenal misalnya kalian dikenal lewat media sosial dan semacamnya. Kemudian dia menampakkan kebaikan-kebaikannya kepada kalian. Setelah itu dia mengungkapkan perasaannya kepada kalian. Setelah itu kalian misalnya saling jatuh cinta satu dengan yang lainnya. Akhirnya diajak untuk menikah. Sementara dia akidahnya rusak. Akidahnya rusak, terlanjur jatuh cinta, nggak bisa, kemudian dicegah lagi untuk menikah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menikah dan perempuan itu akan terikut oleh akidah dia. Karena pada umumnya perempuan ini mudah terpengaruh oleh suami. Karena suami ini kedudukannya di dalam keluarga adalah sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan di dalam keluarga. Sehingga seorang perempuan begitu sangat mudah. Ini pada umumnya, bukan orang-orang tertentu, enggak. Tetapi pada umumnya seorang perempuan begitu sangat mudah dipengaruhi oleh suami. Tidak lama, ini juga berdasarkan pengamatan. Ini hanya sebagai kehati-hatian, ya, kehati-hatian. Pengaruh yang begitu kuat suami terhadap istri. Banyak orang yang terkadang dia perempuan, dia sudah mondok sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Begitu menikah dengan suami yang tidak berilmu agama, tidak pakai lama. Enggak sampai sebulan dia sudah lepas jilbabnya, kerudungnya sudah dilepas. Kenapa? Karena pengaruh dari suaminya. Enggak pakai lama, padahal dia sudah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun di pondok, menikah seminggu, menikah 1 bulan dengan laki-laki yang enggak tepat, dia sudah terpengaruh. Bagaimana jika pengaruhnya itu berupa akidah yang sesat? Maka itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Karena itu kriteria utama akidah ini nggak bisa diganggu gugat. Artinya nggak bisa nanti kita perbaiki, nggak. Seperti apapun orangnya, kayak apapun baiknya orang itu secara zahir, kalau akidahnya rusak, semuanya tidak bernilai. Tutur katanya yang baik tidak bernilai, perilakunya yang sopan tidak bernilai, kemudian akhlaknya yang baik secara zahir tidak bernilai. Karena kebaikan itu apabila didasari dengan iman yang benar. Jadi harus dipastikan adalah sesama akidah ahli sunnah wal jamaah. Suami kalian adalah laki-laki yang beriman dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang harus dipastikan pertama-tama sebelum yang lainnya. Sebelum dilihat dia kaya atau miskin, tampan atau jelek, sebelum dilihat bagaimana akhlaknya, perilakunya, kriteria pertama lihat dia bagaimana akidahnya. Akidahnya bagus, ahlus sunnah wal jamaah. Dia meyakini keyakinan sama dengan kita bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Bagus dia akidahnya. Ya udah, sekarang masuk pada kriteria yang kedua. Jika sudah memenuhi kriteria yang pertama. Apa kriteria yang kedua? Yaitu memahami ilmu agama, khususnya ilmu fardhu ain. Suami yang soleh itu memahami ilmu agama, khususnya ilmu fardhu ain. Suami kamu tidak harus alim allamah. Suami kamu harus tidak harus seorang ustadz, enggak. Boleh suami kamu seorang pedagang,
seorang bisnismen, seorang pegawai dan sebagainya, seorang polisi atau seorang tentara boleh. Tetapi asalkan apa? Tidak harus ustadz atau kiai atau syekh, enggak harus seperti itu. Minimal suami itu apapun profesinya, dia paham ilmu fardu ain. Dia mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, dia mengenal Rasulullah dengan pengenalan yang benar, dia kemudian juga mengetahui tentang ahkamur riddah, tahu mana yang menyebabkan riddah dan sebagainya, paham. Kemudian dia bisa toharoh, dia bisa sholat, dia bisa berpuasa, dan ilmu-ilmu fardu ain yang lainnya dia tahu. Ini minimal. Berarti minimal ya khatam mukhtasar lah. Minimal suami itu kalau di kita itu sudah khatam ringkasan Sulamut Taufik atau Mukhtasar Abdillahil Haruri. Minimal ditanya dulu, sudah khatam dan paham atau belum? Kalau hafal plus, itu lebih bagus lagi. Khatam, paham, hafal, minimal. Karena itu berisi minimal ilmu fardu ain. Sebab kalau enggak suami saja enggak paham ilmu fardu ain, terus itu kita jadikan pemimpin dalam keluarga, suruh ngimami sholat, fatihahnya enggak benar, terus gimana kamu mau sholat jamaah sama dia? Suruh jadi imam saja fatihahnya enggak benar, kamu jadi bingung, mau jamaah enggak sah, enggak jamaah, enggak pernah jamaah, kan bingung. Suaminya enggak begitu, mau ngajari suami juga enggak enak, enggak bisa, karena suami dia sebagai pemimpin, dan enggak semua suami mau diajari oleh istrinya. Kan repot kalau yang seperti itu. Maka dipastikan suami itu adalah paham, sudah belajar dan paham ilmu fardu ain. Orang yang bodoh terhadap ilmu agama, sebaik apapun akhlak dan perangainya, tidak bisa menjadi orang baik dan soleh. Karena orang yang bodoh tidak akan mungkin menjalankan kewajibannya secara sempurna, dan tidak akan mungkin bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan secara sempurna. Dia nggak akan bisa menjalankan kewajibannya secara sempurna, baik kewajibannya kepada yang berkaitan yang tidak berkaitan dengan manusia kepada Allah, atau yang berkaitan dengan sesama manusia, dia pun tidak akan bisa menjalankannya secara sempurna. Memang sebagian orang itu kan memiliki tabiat. Tabiat itu sifat yang Allah jadikan pada seseorang. Tabiatnya misalnya lemah lembut, tabiatnya sopan, tabiatnya tawadhu, misalnya rendah hati. Ada orang yang kayak begitu. Tapi kalau dia nggak paham ilmu agama, ya percuma juga. Semua perangai yang baik itu tidak akan juga bisa menyelamatkan dia dan menyelamatkan keluarganya dari api neraka nanti di akhirat. Seorang laki-laki soleh, maka dia mencintai ilmu dan senantiasa berusaha untuk menambah ilmu. Itu. Jadi dites dulu, kira-kira ditanya, kamu sudah belajar apa? Kalau ada orang yang sudah menanyakan kamu, misalnya mengajak kamu untuk menikah, ditanya dulu, kamu sudah belajar apa dari ilmu agama? Ilmu fardu ain sudah atau belum? Apa saja yang sudah dipelajari? Paham apa enggak terhadap ilmu-ilmu agama itu? Tentu dengan cara yang baik, biar dia enggak tersinggung, ya. Biar dia tidak tersinggung. Coba diajak untuk belajar ilmu agama, mau apa enggak dia? Nanti malam kita ngaji ke majelis ilmu itu, misalnya kajian online, mau apa enggak? Kalau dia bilang enggak mau saya, ada ini masalah ini kalau dia enggak mau. Kenapa? Karena enggak ada tanda-tanda dia cinta ilmu. Karena dia tidak, pada dasarnya kan dia tidak harus
Nah, tadi kita katakan dia tidak harus alim. Suami itu tidak harus alim. Yang penting dia paham ilmu agama. Kurang dari itu, dia cinta ilmu agama dan senang dengan majelis ilmu. Ini sangat penting. Karena kalau suami senang dengan majelis ilmu, nanti setelah menikah, ayo kita belajar, kan enak dia. Dia pasti mau, karena memang dia juga cinta ilmu agama. Tapi kalau suami tidak mencintai ilmu agama, tidak senang dengan majelis ilmu, bukan hanya dia yang gak mau hadir dalam majelis ilmu, bisa-bisa istrinya juga dilarang hadir dalam majelis ilmu. Suaminya akan bilang, buang-buang waktu di rumah aja misalnya, gak usah hadir dalam majelis ilmu dan seterusnya. Bisa terjadi seperti itu, istri dilarang oleh suaminya hadir dalam majelis ilmu agama. Karena suaminya bukan orang yang mencintai ilmu. Nah, maka sangat penting kriteria ini, yang kedua ini. Jadi dia orang yang mencintai ilmu, orang yang mencintai majelis ilmu, memahami ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu agama yang fardu ain. Nah, ini kriteria yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Mengamalkan ilmu agama itu adalah dengan bertakwa, menjalankan kewajiban dan menjauhi yang diharamkan. Nah, setelah dia belajar ilmu agama, hal-hal yang wajib dia berusaha untuk menjalankannya, dan hal-hal yang haram dia berusaha untuk meninggalkannya. Dilihat calon suaminya bukan hanya pinter saja ngomong, bukan hanya dia sekedar faham tentang ilmu-ilmu agama, tetapi bagaimana dia pengamalannya terhadap ilmu agama. Bagaimana sholatnya? Apakah kalau subuh sering nggak sholat? Kalau laki-laki sering nggak sholat subuh, gimana itu? Misalnya, ini yang kriteria yang banyak kan subuh ini yang sering ditinggalkan terkadang. Dia tidur saja. Nah, kalau sudah sholatnya nggak terjaga, misalnya calon suami itu dia sholatnya nggak dijaga, sering meninggalkan sholat, maka itu sudah nggak layak dijadikan sebagai pemimpin. Karena sholat ini adalah sebagai amal perbuatan yang paling mulia setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan nanti di akhirat yang pertama kali akan dihisab. Dan sholat ini menjadi penentu kebaikan bagi seseorang. Jika seseorang sudah berani meninggalkan sholatnya, maka itu akan berdampak pada perbuatan-perbuatan yang lainnya. Nah, jadi secara umum dia adalah laki-laki yang taat dalam beragama, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Nah, kalau sholat 5 waktunya dijaga, puasa Ramadan dia juga puasa misalnya, kewajiban-kewajibannya. Nah, kewajiban itu ada kewajiban yang tidak berhubungan dengan manusia, misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan lainnya, itu dijalankan. Ada kewajiban yang berkaitan dengan manusia. Ini kewajibannya sebenarnya kewajiban dari Allah, hanya saja berhubungan dengan manusia. Misalnya birrul walidain, ini kan kewajiban. Bagaimana dia laki-laki itu, calon suami itu, ini kalau bicara remaja putri kan calon, bukan suami, calon suami itu. Bagaimana dia hubungannya dengan kedua orang tuanya? Perlu diperhatikan. Apakah dia anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya? Apakah calon suami itu anak yang gak hormat kepada kedua orang tuanya, gak taat kepada orang tuanya, suka membentak-bentak kedua orang tuanya? Apakah seperti itu? Atau dia orang yang sangat baik, taat kepada kedua orang tuanya? Ini
harus diperhatikan. Karena kalau enggak, misalnya seorang calon suaminya itu seorang yang pembangkang terhadap kedua orang tuanya, sudah tanda-tanda tidak baik juga kepada istrinya, kepada orang tuanya yang sudah melahirkan dan mendidiknya, yang memberi nafkah dari kecil saja, dia durhaka kepadanya. Bagaimana nanti kepada istrinya? Bagaimana dia dengan kerabatnya? Apakah dia gemar silaturahim? Apakah dia justru memutus silaturahim, memutus kekerabatan? Bagaimana dia dengan tetangganya dan seterusnya? Itu yang harus juga diperhatikan, karena itu juga merupakan kewajiban dalam agama. Nah, jika itu tidak terpenuhi, maka lebih baik mundur saja, cari yang lain saja. Cari yang lain, karena kalau seorang anak yang misalnya durhaka kepada orang tua, maka nggak akan pernah dia akan mendapatkan kebaikan dalam keluarganya. Misalnya dalam keluarga, suami atau istrinya itu durhaka kepada orang tuanya, maka keluarga itu nggak akan dapat kebaikan, karena dosa uququl walidain, dosa durhaka kepada orang tua, itu adalah salah satu dosa yang azabnya itu akan dimajukan di dunia, sebelum nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang lebih berat. Jadi orang melakukan dosa itu pada umumnya azabnya kapan? Nanti di akhirat. Pada umumnya begitu orang-orang melakukan dosa itu. Tapi kalau dosa itu berupa durhaka kepada kedua orang tuanya atau memutuskan silaturahim, maka itu akan dimajukan di dunia sebelum nanti di akhirat juga diazab. Di dunia diazab, di akhirat juga diazab. Diazab misalnya dengan dengan selalu mendapatkan masalah dalam kehidupannya di dunia ini. Mungkin dia selalu gagal dalam usahanya, mungkin dia selalu mendapatkan musibah, penyakit dan sebagainya dalam kehidupan dunia ini akibat dari kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Karena itu nggak ada baiknya kalau menikah dengan seorang laki-laki yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya, atau misalnya tidak baik kepada kerabatnya dan seterusnya. Kan nggak enak kita, misalnya kita mau baik sama orang tua dia, sementara suaminya nggak baik sama orang tuanya. Kita mau baik kepada kerabat suami, tapi suami sendiri nggak baik terhadap kerabatnya. Bagaimana? Apalagi dengan tetangga, kita mau baik dengan tetangga, tapi suaminya nggak baik sama tetangganya. Apa enak hidup dalam sebuah keluarga yang kita menjadi terpencil dari masyarakat sekitar karena suaminya nggak akur dengan tetangga-tetangganya. Kan nggak enak juga hidup seperti itu. Nggak akan merasakan kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini. Nah, karena itu suami itu adalah orang yang menjalankan kewajibannya, baik kewajiban itu berkaitan dengan manusia atau yang tidak berkaitan dengan manusia. Ibadahnya itu dijalankan dengan baik, kemudian kewajibannya kepada orang tua, kepada keluarga, kerabat, kepada tetangga, itu juga dijalankan, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dijalankan semuanya itu, karena itu adalah kewajiban agama. Itu juga merupakan bagian dari kewajiban agama yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dia orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan, bukan pemabuk. Kalau punya suami pemabuk, kira-kira senang apa enggak istrinya? Enggak. Tiap malam keluar, pulang-pulang mabuk. Pasti sedih istrinya melihat suami kayak begitu. Punya suami kemudian apalagi berzina, berjudi, tukang judi suaminya, pasti istrinya akan
lama-lama kurus, kemudian cepat mati. Secara zahir ya kita. Kenapa? Artinya dia nelongso, dia makan hati setiap hari lihat suaminya kayak seperti itu. Nah, pasti dia nggak akan menemukan kebaikan. Karena apa? Suaminya nggak taat dalam beragama, yang haram-haram diterjang saja. Suaminya misalnya profesinya pencuri atau perampok, kira-kira istrinya bisa tenang apa enggak? Enggak tenang. Jangan-jangan suaminya digebuki orang di sana dan sebagainya. Nah, jadi suaminya harus orang yang taat, meninggalkan perkara yang diharamkan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang merupakan kewajiban dia jalankan, hal-hal yang merupakan perkara yang diharamkan dia tinggalkan. Itu dia mengamalkan ilmunya. Harus diperhatikan betul. Jangan sembarangan saja tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi beberapa kriteria ini kriteria yang pokok ya. Ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan bahwa suami kamu itu akidahnya harus benar. Beriman dengan iman yang benar, akidahnya benar. Dia harus paham ilmu fardu ain. Dia harus mengamalkan ilmunya, menjalankan yang wajib, taat dalam agama, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan. Itu bukan pilihan, tetapi memang harus seperti itu. Kalau enggak, sulit kita mendapatkan keluarga yang salihah. Kalau suaminya begitu, nanti punya anak pun ya sulit untuk menjadi anak yang salihah. Wong bapaknya aja kayak begitu, gimana anaknya? Nanti akan ditiru oleh anaknya. Bapaknya pemabuk, anaknya ikut mabuk juga. Bapaknya nggak bisa mendidik anaknya. Gimana? Iya kan? Nah, karena itulah maka ini pilihan yang harus dipilih, bukan pilihan yang bisa dipilih dan tidak, tetapi kriteria yang pokok. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat, nah ini yang terakhir, kriteria utama, nanti sebelum kita masuk pada kewajiban-kewajiban suami, yaitu suami itu harus orang yang berakhlak mulia. Nah, orang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia kita tahu adalah bagian dari ajaran pokok, ajaran Islam yang pokok, merupakan bagian dari ajaran Islam yang pokok. Selain akidah dan ahkam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi datang untuk mengajarkan akhlak yang mulia dan beliau menjadi teladan atas kesempurnaan akhlak yang mulia. Akhlak Rasulullah begitu luar biasa, begitu sangat luar biasa sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar orang yang menetapi akhlak yang agung, artinya orang yang berakhlak mulia. Saking baiknya akhlak beliau sehingga beliau dipuji oleh Allah. Sehingga istrinya semuanya bahagia, semuanya baik, semuanya solihah. Istri Nabi itu semuanya jadi wali, semuanya waliyat. Nggak ada yang nggak baik. Semuanya juga ridho dengan suaminya. Nabi akhlaknya begitu baik kepada istri-istrinya. Padahal istrinya bukan hanya satu. Istrinya Nabi banyak, tetapi semuanya baik-baik saja. Nggak ada yang terzolimi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita ceritakan di belakang bagaimana seorang suami yang soleh itu
bergaul dengan istrinya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia harus orang yang berakhlak mulia, suami itu. Jika akhlaknya buruk, ini istrinya juga nggak sulit untuk senang, untuk bahagia. Biasanya suaminya kasar, kasar kalau bicara. Sakit hatinya, tiap hari sakit hatinya. Kalau kamu dibentak oleh suami kamu misalnya, apa enggak susah kamu? Sedikit-sedikit dibentak, dipukul, ditendang misalnya, dicaci, misalnya kamu dipisui misalnya, atau kamu dibilang binatang misalnya. Apa enggak nelongso hati seorang istri apabila dikatakan seperti itu. Akhlak yang mulia ini sangat penting dimiliki oleh seorang suami. Bukan seorang suami yang pemarah, bukan seorang suami yang yang suka mencaci, suka mencela, suka membentak, suka kasar dan sebagainya. Ini adalah akhlak-akhlak. Dia adalah seorang suami yang sabar, dia seorang suami yang tawadhu, yang rendah hati, dan seterusnya dari akhlak-akhlak mulia yang nanti akan kita bahas satu persatu. Sering kita sampaikan bahwa akhlak mulia itu kriterianya 3, yaitu mampu berbuat baik kepada siapa saja. Apalagi kepada istrinya, kepada siapa saja dia baik, termasuk kepada istrinya. Yang kedua, dia mampu untuk menahan anggota badannya dari menyakiti orang lain. Dia mampu mencegah lisannya dari menyakiti orang, termasuk istrinya. Dia mampu mencegah tangannya dari menyakiti orang lain, termasuk kepada istrinya. Dia mampu untuk mencegah kakinya dari menyakiti orang lain, termasuk kepada istrinya, kepada semua orang. Kemudian yang ketiga, dia sabar. Dia mampu untuk bersabar ketika disakiti oleh orang yang lain. Orang lain menyakiti dia, dia sabar, malah justru membalasnya dengan kebaikan. Ini kriteria utama dari akhlak mulia yang semestinya ada pada pasangan kita. Kalau perempuan maka suami, yang suaminya orang yang seperti itu. Suami yang yang berakhlak mulia. Penting dilihat, jangan asal nikah saja, tetapi dilihat dulu, diteliti, ditanya-tanyakan kepada temannya, bagaimana dia tabiatnya, suka marah atau dia tabiatnya orang yang lemah lembut, ataukah dia orang yang kasar, cara ngomongnya kasar dan sebagainya. Itu ditanya-tanyakan dulu kepada orang-orang atau dikenal dulu secara mendalam agar kemudian nanti tidak salah pilih. Bertanya kepada orang yang sekitarnya, karena terkadang kalau kamu kenalan dengan dia menunjukkan kebaikannya, namanya juga masih ta'aruf. Itu nggak terlihat sifat aslinya, baik itu laki-laki atau perempuan. Sering sekali dia menyembunyikan sifat aslinya. Begitu menikah baru kemudian kecewa. Ternyata dulu saya kira solihah, ternyata tolihah. Dulu saya kira laki-laki ini soleh, ternyata toleh. Jadi kecewa, jadinya nggak sesuai dengan harapan karena buru-buru. Jangan percaya begitu saja dengan yang terlihat di saat itu, tetapi juga bertanya bagaimana keluarganya, teman-temannya, bagaimana menurut kamu si fulan bagaimana, dan seterusnya. Untuk kemudian mendapatkan suami yang kemudian betul-betul soleh. Semua kriteria itu semuanya harus dipertimbangkan ya.
Kalau dia misalnya belum tentu orang yang berilmu kemudian akhlaknya baik, belum tentu. Belum tentu orang yang berilmu kemudian akhlaknya baik. Kadang dia berilmu tetapi kasar, ternyata dia begini dan begitu. Semuanya itu harus, kriteria semua ini harus masuk untuk mendapatkan suami yang soleh. Bukan satu di antara apa yang kita sebutkan, tetapi seluruhnya itu masuk. Dan insya Allah orang-orang seperti itu akan selalu ada. Bukan nggak ada, tetapi akan ada. Yang pertama berarti yang dilihat itu langsung dituju adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sudah belajar ilmu agama atau belum. Setelah itu bagaimana amalan sehari-harinya, mengamalkan ajaran agama apa enggak, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Kemudian setelah itu dilihat bagaimana akhlaknya, bagaimana tabiatnya, sifat dasarnya seperti apa. Baru setelah itu semuanya oke, maka siap untuk menikah, untuk menerima dia sebagai lamaran dia. Sebelum itu nggak usah diterima dulu, sebelum dipastikan semuanya itu sudah terpenuhi. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan tepat pukul 9 malam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Insya Allah minggu depan buku sudah siap, kita bisa membacanya, dan semoga kita bisa istiqamah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.